Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, Tuhan semua bumi dan semua yang dipikulnya, Tuhan semua setan dan semua yang disesatkannya, dan Tuhan semua angin dan semua yang dihembuskannya. Dan tak lupa sholawat bermahkotakan salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi agung kita, seorang pahlawan yang tak pernah makan bakwan, seorang proklamator yang tak pernah naik motor, sang cahaya yang berkilau, sang mutiara yang tampak benderang, sang rahasia Allah yang besar, beliau Habibina wa Syafi'ina wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Penonton setia YouTube Buya Sony dimanapun kalian berada, berbicara mengenai luasnya ilmu, di mana ketika kita akan belajar ilmu sejarah, maka di situ kita akan tahu apa itu penjajah. Dan di mana ketika kita belajar ilmu sains tek dan kokoh besarnya kita nanti jadi perawat, disitulah kita akan bisa merawat orang dan bisa memberi obat. Dan di mana ketika kita belajar ilmu agama, maka disitulah kita akan menjadi pembeda antara yang baik dan yang buruk, dan kita bisa membedakan nih dalam ilmu, oh ternyata ini ilmu tajwid dan ternyata itu ilmu nahwu. Saya ambil contoh nih teman-teman, ketika teman-teman belajar ilmu nahwu, maka disitulah teman-teman akan bertemu dengan yang namanya i'rab, dan salah satu i'rab nanti teman-teman akan bertemu dengan yang namanya sukun. Begitu juga ketika kita belajar ilmu agama, maka di situ kita akan bertemu dengan yang namanya rukun-rukun. Dan rukun-rukun yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah rukun Islam yang ketiga, yaitu adalah berpuasa. Maka saya mengangkat tema yaitu mengalap keberkahan di bulan Ramadan melalui apa? Melalui berpuasa. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fariha bidukhuli Ramadana, barang siapa yang menanti, barang siapa yang berbahagia akan kedatangan apa? Akan kedatangan bulan Ramadan. Maka apa? Maka haramallahu jasadahu, maka Allah akan mengharamkan jasadnya untuk apa? Alan nirani, untuk masuk ke dalam neraka. Masya Allah. Maka teman-teman, kita jadikan bulan Ramadan kita untuk mengajak diri kita, mensupport diri kita untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Kita jadikan bulan Ramadan ini menjadi Ramadan moon of training bagi kita. Dengan bagaimana caranya? Maka dengan cara melakukan rukun-rukunnya Islam, dengan cara adalah melakukan pondasinya Islam, dengan cara kita lakukan bunyal Islamu ala khamsin, yaitu salah satunya adalah wasaumu Ramadana, yaitu yang artinya adalah berpuasalah kamu di bulan Ramadan. Sesuai dengan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkannya orang sebelummu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi teman-teman, sudah terbukti bahwasanya dalam surat Al-Baqarah ayat 183, di mana kok ketika kita melakukan puasa, maka di situ otomatis kita mengajak diri kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Maha suci Allah yang memerintahkan umat muslim untuk berpuasa, dan segala perintah Allah bukan semata-mata untuk menyiksa, melainkan karena di dalamnya ada hikmahnya, karena di dalamnya ada keberkahan. Dan perlu ditekankan dalam diri teman-teman masing-masing bahwasannya kok sampai ada orang yang menolak akan kewajiban Allah, tak segan-segan dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan satu lagi, kewajiban itu pasti ada keberkahan.
Keberkahan apa sih yang kita dapat dalam melakukan puasa itu? Yang pertama, kita ambil dari segi kesehatan, bahwasanya dengan berpuasa itu nanti kita tasihul jism, yaitu akan menyehatkan badan. Kok bisa dengan berpuasa kita bisa menyehatkan badan? Saya kutip dari dawuhnya Ustadz Abdul Somad, bahwasanya ada teori yang paling ampuh untuk menghilangkan, untuk mengurangi kalori dalam tubuh kita agar terhindar dari penyakit semacam kanker, yaitu adalah dengan mengurangi makan selama 8 hari 1 bulan, 1 bulan 1 tahun. Dan yang paling luar biasa teman-teman, yang memiliki teori itu bukanlah dari orang umat muslim, tapi ternyata dari orang barat, orang Amerika. Maka terbukti dengan berpuasa itu nanti kita akan memiliki badan yang sehat. Yang kedua adalah mawaddatul bainal muslimin, yaitu adalah kita memiliki rasa sikap peduli, rasa sikap mencintai terhadap umat muslim. Kok bisa dengan berpuasa kita memiliki sikap seperti itu? Karena dalam berpuasa ini nanti ada banyak kesunahan yang dapat teman-teman lakukan. Contoh kecilnya adalah kita dapat menyiapkan sahur untuk orang tua bagi yang masih menjadi putra dan putri, dan kita bisa menyiapkan sahur untuk suami bagi yang sudah memiliki suami. Dan yang ketiga adalah darajatul muttaqin, kita bisa meningkatkan derajat keimanan kita, ketakwaan kita terhadap Allah. Sesuai dengan Al-Baqarah surat tadi, bahwasanya ketika kita berpuasa kita akan otomatis mengajak diri kita untuk bertakwa kepada Allah. Dan karena berpuasa itu nanti kita akan menahan hawa nafsu kita, sehingga kita akan terhindar dari segala kemuduratan, kita akan terhindar dari segala kemungkaran. Dan yang terakhir adalah dengan berpuasa itu nanti kita akan terhindar dari api neraka dan akan dijanjikan sama Allah pintu surga. Sesuai dengan sabda Rasulullah, man shauma yauman fi sabilillahi ba'adallahu minhu jahannama masyirata mi'ata amin. Barang siapa yang berpuasa di jalan Allah, maka dia akan dijauhkan oleh Allah dari api neraka jahanam sejauh perjalanan 1 tahun. Masya Allah. Maka dengan itu kita jadikan bulan Ramadan ini, saya tekankan lagi bahwasanya kita jadikan bulan Ramadan kini untuk diri kita, untuk bisa bertakwa kepada Allah, agar kita bisa mengalap keberkahan di bulan Ramadan. Lewatnya apa? Lewatnya berpuasa. Telah sampailah kita di penghujung pembahasan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma fiq il aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.